Iya baik, persekutuan wadah laki-laki sektor Surakarta ini Pak Ketuan, selamat sore dan shalom. Shalom. Mari kita boleh siap diri agar ibadah kita di sore hari ini boleh berjalan. Untuk itu kami boleh mengundang Bapak Penetua Kuari untuk melayani ibadah di sore hari. Kepada Bapak kami berserah. Baik Bapak Ibu persekutuan laki-laki sektor Surakarta yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan segera memulai kebaktian wadah pelayanan dan karena itu tata kebaktian yang akan memandu kita ialah tata kebaktian wadah pelayanan laki-laki model V dan kidung pujian yang akan kita kidungkan dalam kebaktian ini nyanyian dua sahabat lama. Karena itu Bapak-Bapak siapkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan marilah kita beribadah kepadanya. Saya jemput Bapak Ibu sekalian untuk berdiri dan untuk membuka ibadah ini kita angkat pujian Mars laki-laki GPM, laki-laki Gereja Protestan Maluku. Laki-laki Gereja Protestan Maluku selaku sumber daya umat gereja sebagai satu wadah fungsional gerejawi menata pembangunan tubuh Kristus, pelayanan laki-laki GPM berbentuk persekutuan satu keluarga Allah, menghimpun mempersatukan laki-laki GPM, beritakan Injil kerajaan Allah. Ayo maju laki-laki GPM, tingkatkan ketahanan iman, sosioekonomi, ketahanan ilmiah, wujudkan keutuhan gereja berwawasan ekumenis demi keutuhan ciptaan Tuhan. Ayo maju laki-laki GPM, berperan bina anak-anak, membina keluarga bahagia dan sejahtera, jadi garam dan terang dunia, selaku batu-batu hidup dalam konteks satu panggilan gereja. Kebaktian wadah pelayanan laki-laki sektor Surakarta ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita angkat pujian sekali lagi dari nyanyian dua sahabat lama. Nyanyian dua sahabat lama nomor 118 pada ayatnya yang pertama. Tuhan datang padamu, sambutlah. Tuhan datang padamu, sambutlah. Jangan buang Tuhanmu. Jangan buang Tuhanmu, Sambutlah. sambutlah. Dia pun berdiri Dia pun berdiri dan terbuka berhentinya. dan terbuka berhentinya. Harap sampai maksudnya. Harap sampai maksudnya. Sambutlah. Sambutlah. Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di saat ini kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk membaca sebagian dari sabda
kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni Yehezkel 37. Yehezkel 37 kita baca ayatnya yang pertama dan terakhir pada ayatnya yang ke-14. Namun mendahulunya marilah kita secara bersama-sama memohon tuntunan Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan bersama nyanyian Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah hati dan hidupku penuhilah, ya Amin. Pembacaan ini kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayatnya yang benar. Kita mulai. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Dia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat lalu-lalu amat banyak perkara bulan pagi. Ia lalu-lalu amat banyak. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Demikian jauh sabda kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang telah membacanya, bahkan nanti mendengarnya, serta memperlakukannya dalam kehidupan hari-hari. Bapak dan Ibu, wadah pelayanan laki-laki sektor sholat raja yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Saat ini kita masih ada dalam suasana perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kenaikan Yesus Kristus ke surga itu tentu merupakan suatu peristiwa penting di dalam kehidupan beriman. Mengapa? Sebab melalui kenaikan maka dijanjikanlah tentang Roh Kudus sebagai penolong, penuntun, penghibur, bahkan memberikan kekuatan iman bagi kita sebagai orang-orang percaya. Bapak dan Ibu, dikatakan demikian karena kita tentu tidak akan pernah ditinggalkan sendiri oleh Allah. Itu artinya bahwa di dalam perjalanan hidup kita selaku umatnya, di mana saja dan kapanpun kita berada, maka Roh Kudus itu akan selalu mendampingi kita, bahkan menuntun dan menghibur dan memberikan kekuatan serta segalanya dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam suatu keyakinan kita secara bersama-sama selaku orang percaya itu tentu sangat penting untuk diteguhkan bahwa
kenaikan Tuhan Yesus haruslah menjadi sebuah kekuatan untuk membangun spirit sebagaimana yang dikemukakan di dalam tema mingguan kita. Ya. Tema mingguan kita di sana dikatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ialah untuk membangun spirit keutuhan bersama. Bapak dan Ibu, tema ini tentu mengandung suatu makna bahwa sebagai ciptaan Allah yang termulia dari seluruh ciptaan Tuhan, tentu kita memiliki banyak kesempatan yang diberikan Tuhan untuk apa? Untuk membangun hidup dengan terus-menerus mengupayakan untuk menjadikan hidup ini berkualitas. Kalau hidup yang berkualitas itu tentu kita mulai membangun hidup yang saling menopang, hidup yang saling melayani, hidup yang saling berbagi dalam suatu wujud kebersamaan. Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam perikop bacaan kita tadi setelah kita membaca Yesaya 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14, tentu di sana berisikan tentang penglihatan Nabi secara pribadi akan kebangkitan dan sebuah pengakuan tentang Israel. Ayat ini tentu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tema utama, mulai dari pasal 34 sampai dengan 39, yaitu penglihatan tentang pemulihan. Bapak dan Ibu, hal ini tentu sangat berkaitan langsung dengan keadaan real Israel pada saat itu, ya, karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan kemudian mendidik Israel melalui penderitaan, kesengsaraan yang mereka alami, bahkan tidak saling memahami satu dengan yang lain. Berbagai hal selain itu pula ada harapan yang mereka ingin dapatkan, tetapi ternyata yang mereka dapatkan ialah kepalsuan. Karena apa? Mereka dapatkan dari nabi-nabi palsu. Bapak dan Ibu, itu adalah merupakan bagian dari sejarah pembuangan Israel ke Babel. Dan yang terjadi di sana ialah pembohongan selama pembuangan di Babel. Bapak dan Ibu bisa membandingkan ayatnya yang ke-13, dan dari situlah dapat dirasakan bahwa Israel saat pembuangan di Babel itulah membuat mereka kehilangan harapan. Ketidakharapan inilah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan kita, bagaikan tulang-tulang kering yang berserakan. Bapak dan Ibu, namun oleh karena kasih Tuhan bagi umat, maka Israel dipulihkan dengan suatu pengharapan baru bahwa mereka akan menjadi satu. Menjadi satu artinya satu untuk kembali kepada Allah, bukan satu dan kembali kepada pengertiannya sendiri, tetapi satu untuk kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, pengharapan kepada Allah tentu merupakan semangat yang kuat bagi manusia. Sebab jika pengharapan kepada Allah menjadi hilang, maka akan tentu membuat manusia itu kehilangan arah dan tujuan hidup. Karena itu Yesaya 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 sangatlah sejalan dengan konteks dan kondisi umat Israel, bahwa jadikanlah Tuhan Allah sebagai sumber pengharapan. Karena Tuhan sanggup memberikan harapan yang bukan, bahkan harapan-harapan kita yang telah menjadi sebuah harapan yang sejati. Itu berarti bahwa harapan yang sejati itu ialah harapan yang hanya bersumber. Bapak dan Ibu persekutuan laki-laki Sola Pratia yang diberkati Tuhan Yesus, tentu kita sebagai laki-laki gereja, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Pengharapan yang dimaksud adalah spiritualitas baru yang harus kita bangun. Hal ini tentu digambarkan sebagai tulang-tulang yang berserakan,
yang telah diutuhkan kembali oleh Allah. Bapak dan Ibu, peristiwa pembuangan Babel ini tentu mengingatkan kita kembali supaya sebagai Israel masa kini kita harus benar-benar berubah untuk mendapatkan pengharapan sejati dari Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ego kita, kemanusiaan kita mendominasi diri kita. Bahkan kita bawa sampai kepada kemauan kita mendominasi segala-galanya. Dan kemauan kita itu sebagai sebuah harapan bahwa itu adalah kekuatan. Kita mengesampingkan Tuhan dalam kehidupan. Bapak dan Ibu, mungkin ini sebuah perwujudan yang terjadi dalam membangun keutuhan wadah pelayanan laki-laki. Padahal sesungguhnya talenta yang Tuhan kasih kepada laki-laki GPM di Maluku dalam kuantitasnya tidak sedikit banyak. Tapi ternyata memang di mana-mana tidak bisa dipungkiri bahwa laki-laki GPM ini bagaikan hidup tenggelam mati tak mau. Dan karena itu Bapak dan Ibu sekalian, memang harus kita akui bahwa terkadang wadah laki-laki bukan saja kita di jemaat GPM Laras Kota, tapi juga di mana-mana ini diumpamakan bagaikan tulang-tulang kering yang berserakan. Dan karena itu kita ketika diberi potensi dan talenta yang Tuhan kasih buat setiap laki-laki GPM yang tak terhitung banyaknya, namun seberapa saja yang dapat memperlapahkan itu. Marilah kita semua menyatu kembali dalam pengharapan bersama Tuhan supaya kita mampu membangun wadah ini, minimal menjadikan karya-karya baru. Kami optimis dan selalu percaya bahwa soliditas laki-laki Surakarta yang saat ini dengan motivasi pengurus, pembina, bahkan wujud kebersamaan di anggota dengan anggota belakangan ini sangat memiliki spirit di dalam Kristus untuk mendapatkan harapan sejati dari Allah. Dan diharapkan sedapat mungkin kita bisa saling merangkul, saling menopang, dan saling melayani. Dan bisa memberdayakan bahkan terus membangun kebersamaan guna mengembangkan wadah pelayanan laki-laki ini yang berkualitas supaya banyak orang melihat kemuliaan Allah. Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam spirit kenaikan Tuhan Yesus itulah kita pun diajak untuk saling menjaga keutuhan dan kebersamaan. Teristimewa dalam pengembangan wadah pelayanan laki-laki, tetapi juga wadah pelayanan dan organisasi lain di dalam. Yakinlah selalu bahwa kita punya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat kuasanya. Kita pula harus bisa bertahan di dalam pengharapan sejati itu. Biarpun banyak cobaan di dunia ini yang selalu menghimpit jalan kita, tapi kita harus selalu percaya bahwa Tuhanlah yang akan selalu membuka jalan melalui tuntunan kuasa, supaya kita dapat menghadirkan karya-karya baru yang berkenan bagi sesama, tapi juga bagi kemuliaan Tuhan di dalam jemaat ini secara intern, tapi yang lebih besar secara ekstern keluar demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semoga Tuhan Yesus Kristus pengharapan sejati senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan ada dalam doa syafaat. Mari kita. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami boleh mengucap syukur kepada-Mu atas tuntunan cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan selama hari-hari kehidupan kami. Dan tibalah kami di hari ini, hari Minggu, hari Tuhan, yang kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, meneruskan dari sahabat lima persembahkan pujian bernyanyi bagi Tuhan. Dan di sore hari ini kami beribadatkan kepada Tuhan dalam wujud persekutuan pelayanan laki-laki sektor Surakarta. Di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Dikasih, Bapak Darso, Rahmawati, bersama kehidupan keluarga di luar. Biarlah berkenan kami mohon Tuhan melayakan kami
supaya kami layak sebagai anak-anak. Bapa di surga, berdoalah kami bagi kehidupan kami sebagai bapak-bapak di dalam wadah pelayanan ini. Kami tentu banyak problematika dalam hidup. Mungkin karena kami masih banyak tugas-tugas kami yang berbeda. Banyak sekali tantangan kehidupan kami untuk mewujudkan kehidupan bersama. Biarlah kami mohon Tuhan kembalikan kami pada suatu jalan dalam harapan sejati bersama Tuhan. Supaya kami tidak mengandalkan kehidupan kami, kekuatan kami, kemanusiaan kami, kelebihan kami dalam menjalankan potensi-potensi yang Tuhan karuniakan di atas umat dan bangsa kami. Biarlah apapun yang kami kerjakan, sekecil apapun ya Allah, di tempat-tempat pengabdian yang Tuhan mempercayakan kepada kami untuk menafkahi kehidupan rumah tangga kami, diberkatilah semuanya itu. Supaya kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu kami mampu melakukan karya kecil bagi kemuliaan Tuhan di tempat-tempat di mana kami berada. Bapa di surga, jauhkanlah daripada kami segala sakit penyakit, susah celaka, bahkan sampai kepada mara bahaya maut sekalipun ya Allah. Berilah kesehatan yang terbaik kepada kami. Supaya dalam menjalani hari-hari kehidupan kami mampu, kami dikuatkan oleh Tuhan untuk berkarya bagi sesama, bagi Tuhan dan misi pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami yang sedang bergumul dengan penderitaan karena sakit, penyakit yang dialami, biarlah Tuhan pulihkan melalui kuasa kami. Janganlah seluruh bagian-bagian tubuh dari kehidupan keluarga-keluarga kami yang sedang bergumul dalam penderitaan, biarlah mereka dipulihkan di sana nama Tuhan dimuliakan. Mereka yang hilang harapan Tuhan kuatkan, mereka yang putus asa Tuhan beri pengharapan kepada mereka. Karena hanya di dalam pengharapan kepada Tuhan tidak ada kekecewaan yang didapatkan, tetapi sukacita dan damai sejahtera senantiasa kami peroleh dalam Tuhan. Supaya kami dapat berbagi satu dengan yang lain untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia. Bapa, di dalam Yesus Kristus wadah pelayanan ini kami bawa ke dalam tangan kasih. Tuhan jauh lebih mengenal seluk-beluk kekuatan wadah pelayanan di dalam jemaat ini, di sektor, bahkan lebih daripada itu di wilayah GPM ini. Tuhan memberikanlah pengharapan yang sejati melalui talenta yang Tuhan karuniakan, supaya kami kuat dan mampu bersama-sama mendorong, menopang, saling melayani satu dengan yang lain untuk mengembangkan wadah pelayanan di negara yang itu. Diberkatilah kami semua di Allah. Hari-hari kehidupan yang baru yang akan kami masuki, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan seluruh kehidupan yang akan kami jalani. Tetapi ketika kami percaya kepada Tuhan bahwa kami memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengawali seluruh perjalanan kehidupan kami. Tuhan akan bersama-sama dengan kami, bahkan Tuhan akan memanggil bersama-sama dengan kami untuk mewujudkan segala sesuatu yang kami rencanakan di dalam Tuhan. Biarlah berkat dan sukacita itu kami raih di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa bagi kehidupan keluarga Bapak Dar dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku seorang pegawai BUMN pada Telkom Lara. Tuhan bangga dan mampukan dia selalu supaya kuat untuk menjalani tugas-tugas dan tanggung jawab yang dia bangga di atas putranya. Dia tidak kuat, tidak mampu jika Tuhan tidak bersama-sama dengan dia. Tuhan berkati dia supaya jadikanlah dia menjadi seorang berkat bagi sesama. Kami percaya bahwa sesungguhnya yang menerima kehadiran Tuhan selalu dalam kehidupannya, untuk menuntun, menjaga, memelihara, dan memberkati dalam kehidupan. Bapa dalam Yesus Kristus, kehidupan keluarga kedua yang dalam wujud kebersamaan bersama kehidupan keluarga telah menerima kami daripada Tuhan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan Bapak Riki, Ibu As, bahkan anak-anak kasih yang ada di sisi bahkan yang jauh di tanah rantau.
orang tua kekasih, saudara-saudara dimanapun mereka berada. Biarlah mereka selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena disitulah berkat dan syukur kita. Tanda syukur yang telah kami bawa, yang telah kami berikan kepadamu dalam kebaktian pada pelayanan laki-laki. Kami sadari masih jauh dari berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tapi kami mohon Engkau terimalah untuk dapat dipakai demi keluasan misi pelayanan. Biarlah semuanya kembali menjadi berkat untuk menjawab seluruh pergumulan kehidupan kami, di bilik-bilik pergumulan kehidupan kami. Bapa di surga, ini doa kami, ini permohonan kami di saat ini. Kami sadar semua doa ini masih jauh dari kesempurnaan. Engkaulah pokok kesempurnaan. Biarlah dalam nuansa kenaikan Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan baru lewat curahan Roh Kudus bagi kami, untuk kami dapat mempersatukan hidup kami kembali dalam hidup yang baru, hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan segera menerima janji penyertaan Tuhan. Saya cukup kita sekalian bangkit berdiri. Kita cari penyanyi dari nyanyian dosa pertama nomor 133 pada ayatnya yang pertama. Nikmat maha Tuhanku aku puji bersatu. Nikmat maha Tuhanku aku puji bersatu. Hatiku nikmat besar dari surga yang terang masuk dunia yang pandang. Tanggung dosa atasnya, nikmat besar, nikmat besar. Saudara-saudara, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oleh sebab itu, jadilah utusan-utusan yang siap bersaksi di dalam dunia. Tolonglah kami dengan janji berkat Tuhan. Terimalah janji penyertaan Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin, amin, amin. Baru selesai, Bapak Ibu disilakan duduk kembali, dan untuk nyanyian jabatan kanan kami minta